Dengan Anda menggunakan wallet to wallet ini, tanpa menggunakan regulasi pihak bank, maka uang yang Anda transfer itu nggak nyampe 2 menit udah sampai ke keluarga Anda, ke wallet keluarga Anda yang di Indonesia. Hai guys, kembali bersama saya Sansun Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Pada video kali ini kita akan membahas apakah aman jika kita mengubah uang fiat kita, uang kertas kita, menjadi uang digital yaitu stablecoin. Stablecoin kripto saat ini sangat berguna bagi kita, baik kita sebagai pebisnis, sebagai trader, sebagai investor, maupun sebagai pekerja di luar negeri. Jadi dengan stablecoin ini kita bisa mengirimkan uang ke negara mana aja dengan mudah, murah, dan cepat. Oke? Nah, seperti contohnya jika Anda bekerja di luar negeri, Anda bekerja di Amerika Serikat dan Anda ingin mengirimkan uang ke keluarga Anda di Indonesia, Anda bisa menggunakan transfer wallet to wallet menggunakan stablecoin, contohnya menggunakan USDT atau USDC. Oke? Nah, dengan Anda menggunakan wallet to wallet ini tanpa menggunakan regulasi pihak bank, maka uang yang Anda transfer itu nggak nyampe 2 menit udah sampai ke keluarga Anda, ke wallet keluarga Anda yang di Indonesia. Dan juga biayanya sangat murah, paling hanya 1 USDT jika menggunakan jaringan Tron. Oke, juga cepat, tidak ada hari kerja seperti itu, tidak ada. Karena di sini transferan terjadi untuk stablecoin kripto itu di jaringan blockchain yang terdesentralisasi, yang artinya tidak ada regulasi pihak ketiga seperti lembaga keuangan bank gitu ya. Nah, makanya di sini pertanyaannya adalah, apakah jika kita mengubah uang fiat kita menjadi stablecoin kripto itu aman atau tidak? Karena begini, sebelum kejatuhan Terra Luna, di mana Terra Luna jatuh karena stablecoinnya yaitu UST, di mana UST yang adalah stablecoin yang seharusnya sesuai dengan namanya stablecoin, artinya koin yang stabil, harusnya stablecoin itu harus bisa berpatokan 1:1 dengan US dollar. Ya, makanya untuk itulah stablecoin dibentuk, dibikin, di-create gitu ya. Nah, namun bulan Mei kemarin UST stablecoinnya Luna mengalami depaging, di mana harganya jatuh dari $1, jatuh hingga mencapai beberapa sen gitu loh. Dan ini menyebabkan ketakutan bagi kita untuk menyimpan stablecoin. Dan karena kita jadi beranggapan bahwasanya stablecoin itu tidak aman. Oke? Nah, di sini kita akan belajar sama-sama sebenarnya stablecoin itu aman atau tidak, dan apakah ada pilihan amannya di antara stablecoin yang ada. Oke? Nah, di sini saya akan bahas 3 stablecoin yang menurut saya layak untuk kita pelajari dan layak untuk kita ubah uang fiat kita menjadi stablecoin. Oke, yang pertama, kita ada stablecoinnya Tron yaitu USDD. Tron yang memulai debutnya dengan stablecoin algoritmik USDD bulan lalu berusaha menghindari masalah yang dialami oleh Terra USD yaitu UST, stablecoinnya yang USD tadi yang barusan kita bahas, dengan meningkatkan transparansi dan menambahkan backup cadangan buat USDD. Situs web Tron DAO Reserve yaitu TDR dan CoinGecko menunjukkan total pasokan USDD mencapai sekitar 668 juta US dollar. Jadi pasokan supply USDD ini sudah mencapai 668 juta US dollar, dan rasio backup cadangan untuk USDD ini sebesar 218%, yang dimana rasio minimal sebesar 130% akan dipertahankan atau tidak digunakan untuk menjaga page-nya 1 USD-nya USDD. Oke? Situs TDR menunjukkan backup cadangan untuk USDD ini dalam aset 10.000 Bitcoin, 240 juta USDT Tether, dan 1,9 miliar koin TRX. Ini bukan berarti Terra USD, yaitu USTC, ya sekarang berubah nama dari UST menjadi USTC ya, UST Classic, tidak memiliki backup cadangan, karena sebelumnya juga UST memiliki backup cadangan. Luna Foundation Guard LFG memiliki aset lebih dari 1 miliar US dollar sebagai backup cadangan USD dalam bentuk 80.000 lebih Bitcoin, dan sisanya adalah BNB dan Avax Coin. Namun backup cadangan ini ternyata tidak efektif ketika USD mengalami depaging, jatuh di bawah 1 US dollar, bahkan mendekati 0. Jadi para ahli mengatakan bahwa memiliki lebih banyak aset sebagai bentuk backup cadangan hanya lebih merupakan keuntungan
bagi tim Tron dalam usahanya menjaga kestabilan stablecoin USDT. Justin Sun mengatakan dalam sebuah wawancara bulan lalu bahwa runtuhnya Terra Luna menawarkan kesempatan bagi proyek-proyek lain untuk menyesuaikan, dan bahwa USDT akan bertujuan untuk mengumpulkan 10 miliar US dollar melalui TDR untuk mempertahankan pasaknya, yaitu pasak 1:1 dengan US dollar. Tron telah bernasib relatif baik di tengah upaya USDT. Pada akhir April, token TRX adalah yang terbesar ke-24 berdasarkan kapitalisasi pasar dan sekarang menduduki posisi ke-13 menurut harga dari CoinGecko. Sun mengatakan, salah satu kesimpulannya tentang Luna dan Terra USD adalah Luna Foundation Guard sangat pasif dan memiliki strategi untuk membeli dan menjual Bitcoin yang sangat mudah diprediksi, yang membuatnya lebih mudah untuk diserang. Du Kwon, pendiri ekosistem Terra, tidak menanggapi permintaan email untuk menanggapi komentar Justin Sun ini. Trondao akan sangat aktif di pasar dan kurang dapat diprediksi, kata Justin Sun dalam wawancara baru-baru ini. Anda membuat pasar merasa nyaman, tetapi tanpa memberitahu terlalu banyak informasi di dalamnya. Oke, jadi inilah informasi dari Justin Sun. Oke, jadi seperti yang Anda tahu, USDT ini adalah stablecoin algoritma yang memiliki backup cadangan hampir sama dengan USD klasik. Ya, USD klasik juga merupakan stablecoin algoritma yang dimana backup cadangan juga dulu menggunakan 80.000 koin Bitcoin dan juga BNB dan AVAX ya. Hanya saja di sini perbedaannya cuma sedikit. USDT menggunakan backup cadangan seperti USDT, Tether, dan didukung oleh perusahaan USDT di dalam membackup stablecoin-nya. Oke, nah, jadi di sini bisa dibilang untuk keamanan USDT ini berada di urutan ketiga. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke urutan kedua, yaitu Tether USDT. Tether USDT merupakan stablecoin tertua dan terbesar. USDT mengalami depaging di mana harganya turun di bawah 1 US dollar, namun kemudian mantul kembali dengan cepat di bulan Mei setelah kejatuhan USD. Nah, Tether memiliki salah satu stablecoin yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, proyek ini hanya mengikuti Bitcoin dan Ethereum dalam kapitalisasi besar. Kasus penggunaannya sangat banyak, tetapi paling populer digunakan sebagai sarana transaksi di bursa kripto atau sebagai token liquidity farming pada platform DeFi. Sejak memulai perdagangan pada tahun 2015, Tether telah mengalami pasang surut. Memang, ini adalah salah satu kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Namun, ia telah terlibat dalam drama hukum yang adil. Tahun lalu, negara bagian New York benar-benar melarang transaksi Tether setelah perusahaan menyesatkan investor tentang dukungan 1:1 dengan dolar Amerika Serikat. Pengembang Tether telah mengklaim sejak peluncuran bahwa setiap token USDT didukung 1:1 dengan USD. Namun, berita terbaru menunjukkan bahwa cadangan Tether jauh lebih beragam dan dalam beberapa hal. Dan ini mengkhawatirkan. Setelah pertama kali melaporkan kerusakan cadangan jaringan yang sebenarnya, Tether mengungkapkan hampir 50% dari cadangan terdiri dari kertas komersial yang sumbernya belum dikonfirmasi. Sementara jaringan telah berusaha keras untuk mengurangi cadangan kertas komersial ini, pengungkapan tersebut telah menimbulkan ketidakpercayaan pada USDT. Namun, pada tanggal 19 Mei, Tether mengatakan telah mengurangi jumlah kertas komersial dalam backup cadangan yang mendukung 74 miliar US dollar stablecoin-nya, yaitu USDT. Mengungkapkan informasi tentang kepemilikannya, sementara aset yang dipatok dalam dolar menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator. Jadi sekarang ini kondisi USDT masih dalam proses pemantauan regulator dan di dalam proses hukum. Karena pihak New York, pengadilan New York meminta agar USDT itu mau transparan. Namun USDT mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa terlalu transparan karena persaingan takut rahasia mereka atau caranya mereka diketahui oleh pesaing-pesaing lainnya seperti USDC. Oke, nah, Tether Holdings Ltd memiliki total aset setidaknya 82,4 miliar US dollar per 31 Maret bersama dengan 82,2 miliar US dollar kewajiban terkait dengan token digital yang dikeluarkannya yaitu USDT menurut jaminan dari MHA Cayman yang berbasis di Cayman.
Tether adalah penerbit USDT, stablecoin yang bergantung pada cadangan dolar Amerika Serikat dan aset setara dolar Amerika Serikat untuk mempertahankan pasak 1:1 dengan mata uang US dollar. Kualitas cadangan tersebut sebelumnya telah dipertanyakan karena ketergantungan yang berlebihan pada aset dengan likuiditas terbatas. Dalam sebuah pernyataan pada bulan Mei lalu, Tether mencatat penurunan 17% dalam kepemilikan surat berharga komersial menjadi 20,1 miliar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dan menambahkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pengurangan 20% lebih lanjut pada jumlah itu sejak 1 April yang akan dimasukkan dalam laporan yang akan datang untuk kuartal kedua. Sebaliknya, Tether mengatakan telah meningkatkan investasinya dalam dana pasar uang dan tagihan Treasury Amerika Serikat. Naik lebih dari 13% menjadi total 39,2 miliar US dollar. Sebaliknya, Tether mengatakan telah meningkatkan investasinya dalam dana pasar uang dan tagihan Treasury Amerika Serikat. Naik lebih dari 13% menjadi total 39,2 miliar US dollar. Peringkat rata-rata surat berharga dan sertifikat deposito telah meningkat dari grade A2 menjadi grade A1 A1. Tambahnya, sementara pinjaman yang dijamin telah turun sebesar 1 miliar US dollar. Pada Februari 2021, Tether dan perusahaan afiliasinya setuju untuk memberikan laporan triwulan ke New York sebagai bagian dari penyelesaian atas tuduhan bahwa mereka menyembunyikan hilangnya dana dan berbohong tentang backup cadangan di tahun-tahun sebelumnya. Paulo Ardoino, Chief Technology Officer di Tether, mengatakan bahwa perusahaan tidak pernah sekalipun gagal memenuhi permintaan penukaran dari pelanggan manapun yang ingin membongkar USDT melalui situs webnya sendiri untuk klien terverifikasi. Dia menambahkan bahwa mengingat cadangan USDC dan Binance USD sebagian besar diinvestasikan dalam tagihan Treasury Amerika Serikat, dan dengan memperhitungkan bahwa penarikan dari Tether mungkin telah diimbangi oleh penjualan aset serupa, implikasi pasar secara keseluruhan akan sederhana karena ini akan menciptakan aliran melingkar dari Treasury bill, Treasury tagihan Treasury ke stablecoin. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya USDT ini cukup aman karena dia bukan stablecoin algoritma yang sama seperti USDD atau UST Luna. Dia memiliki backup cadangan dalam bentuk fiat, surat berharga, obligasi, dan backup cadangan lainnya yang setara dengan US dollar. Jadi bisa dibilang sekarang ini yang jadi permasalahan adalah dia mulai kehilangan kepercayaan karena masalah dia dengan hukum. Oke, karena pihak hukum New York Amerika Serikat meminta transparansi dari mereka yang belum mereka penuhin seperti itu ya. Jadi dengan demikian maka USDT ini menempati peringkat kedua dalam tingkat keamanan stablecoin. Oke, dan yang terakhir kita ada USDC, USD Coin. Diluncurkan oleh Coinbase dan perusahaan pembayaran Crypto Circle, token yang dipatok $1 USD adalah stablecoin terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, bernilai hampir 50 miliar US dollar. USD Coin adalah mata uang digital yang didukung oleh uang fiat yang dibuat oleh Circle dan dikelola oleh konsorsium bernama Center. Dipatok ke dolar Amerika Serikat, USD Coin adalah stablecoin paling populer kedua setelah Tether. USDC telah memperluas operasinya di luar jaringan Ethereum dan sekarang tersedia di beberapa protokol termasuk XLM Stellar, terus juga Algorand, Solana, Tron, dan jaringan Hedera Hashgraph. Selain Circle, investor terkenal lainnya seperti pertukaran kripto Amerika Serikat yang populer yaitu Coinbase, wallet exchange Coinbase, dan perusahaan pertambangan Bitcoin Bitmain memiliki kepentingan dalam USDC ini. Koin berfungsi sebagai jalur pembayaran bagi sebagian besar investor kripto untuk mengakses ekosistem keuangan terdesentralisasi, yaitu DeFi, dan pasar kripto yang lebih besar. Yang paling menarik dari proyek USDC ini adalah transparansinya. Jadi berbeda dengan USDT, kebanyakan stablecoin lainnya telah diperiksa karena tidak mengklarifikasi sifat backup cadangan yang mendasarinya. Ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan seperti yang dialami oleh USDT dan bahkan volatilitas. Ya, jadi kemarin itu, di bulan Mei kemarin itu ketika USDT jatuh, USDT sempat jatuh di bawah $1 yang berpotensi menurunkan harga stablecoin dan membuatnya mogok. USD Coin menghindari masalah sepenuhnya dengan memposting laporan bulanan yang mengklarifikasi dengan tepat dari mana cadangan yang mendasarinya berasal. Jadi USDC dianggap sebagai opsi yang lebih aman daripada USDT Tether karena beberapa alasan. Salah satunya bahwa
USDC tidak terlibat dalam pertempuran hukum apapun dengan regulator. Ini kontras dengan Tether yang saat ini masih memilah cadangan fiatnya. Juga Komisi Asuransi Deposit Federal (FDIC) telah mengasuransikan akun USDC yang sangat membantu menghilangkan ketakutan pengguna tentang layanannya dan keamanannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya USDC ini menduduki peringkat pertama untuk keamanan, di mana kalau kita mau mengubah uang fiat kita menjadi aset mata uang digital, USDC adalah pilihan paling aman. Bahkan ketika USDT sempat jatuh di bulan Mei kemarin di bawah 1 US dollar, banyak investor yang mengalihkan aset mereka dari USDT menjadi USDC. Oke, dan di saat itu USDC tetap andang-andang aja, aman-aman aja, karena memang USDC itu bisa dibilang hampir 100% backup cadangannya dalam bentuk uang fiat dan aset lainnya yang sebanding dengan uang fiat US dollar. Seperti itu, oke? Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah apakah bagus mengubah mata uang fiat kita menjadi mata uang digital? Menurut saya sangat bagus, karena itu akan sangat membantu, apalagi jika kita sebagai trader, investor, pebisnis yang memiliki bisnis ke luar negeri, juga sebagai karyawan atau pekerja di luar negeri atau memiliki bisnis di luar negeri, dengan menyimpan mata uang kita di dalam wallet dalam bentuk stablecoin kripto, kita bisa mentransfer ke keluarga kita, ke kolega kita kapan saja, di mana saja, dan murah tanpa mengenal waktu. Jadi sekarang saya perlu, sekarang saya transfer, sekarang juga masuk ke dalam wallet Anda. Oke, nah jadi stablecoin ini berperan sangat penting di dalam dunia cryptocurrency, baik sebagai mata uang untuk pembelian koin, untuk exchange koin, ataupun untuk transaksi. Oke, nah mungkin banyak orang yang berkata bahwa stablecoin kripto ini bisa digunakan sebagai pencucian uang. Oke, saya ingin sharing kepada Anda bahwasanya dengan kripto dan jaringan blockchain akan sulit bagi Anda untuk bisa melakukan pencucian uang. Karena apa? Karena setiap transaksi yang terjadi itu tercatat di pembukuan besar blockchain. Karena blockchain tersebut, blockchain sebenarnya adalah pembukuan besar. Pembukuan besar. Jadi akan sulit bagi kita untuk melakukan pencucian uang tanpa ketahuan gitu loh. Tanpa ketahuan. Bahkan 2 bulan lalu ketika terjadi hack koin Bitcoin yang besar, mereka bisa menghack Bitcoin tersebut tapi tidak bisa menggunakannya karena ketahuan gitu loh. Nah, akan lebih mudah bagi orang melakukan pencucian dengan uang tunai ketimbang menggunakan kripto. Oke, jadi stablecoin adalah mata uang digital yang memang benar-benar bagus untuk kita simpan sebagai aset atau sebagai pengganti uang fiat yang bisa kita transfer kapan saja dan di mana saja dengan mudah, murah, dan cepat. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sharing kepada Anda mengenai stablecoin. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya USDT menempati posisi ketiga untuk keamanannya, USDT menempati posisi kedua, dan USDC menempati posisi pertama. Kenapa ini penting? Karena kita sudah mengalami depagingnya USD. Anda bisa bayangin jika bulan lalu Anda menyimpan uang Anda dalam bentuk USD, sekarang uang Anda itu menjadi tidak berharga. Anda bayangin Anda menyimpan 100.000 USD, sekarang hanya tinggal sekitar 3.000 USD itu loh. Sekitar 3.000 USD itu sangat sakit sekali gitu loh. Oke, jadi makanya penting bagi kita untuk mengetahui stablecoin mana yang masih bagus. Dan sekarang ini ada regulasi dari pemerintah yang sedang dibentuk, dan besok tanggal 8 Juni akan diumumkan untuk regulasi terutama terkait stablecoin. Sedangkan untuk negara Jepang, mereka sudah mengeluarkan regulasi tentang stablecoin, di mana di Jepang hanya lembaga keuangan seperti bank yang mapan yang boleh mengeluarkan stablecoin. Oke, dan untuk bank Inggris mereka juga sudah mengeluarkan regulasi bahwasanya negara akan membantu stablecoin yang mengalami masalah jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar. Oke, jadi sekarang regulasi tentang stablecoin itu masih terus dibuat untuk menjaga keamanan investor dan juga ekonomi negara. Dan stablecoin saya yakin kedepannya akan semakin aman. Oke, jadi mengubah uang fiat menjadi stablecoin itu sangat bagus sekali. Mengingat stablecoin juga mengalami kenaikan yang cukup luar biasa mengikuti inflasi, itu sangat bagus juga daripada Anda menyimpan di bank atau menyimpan uang cash di kamar Anda. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk share
ke teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke? Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.